Jibril, malaikat Jibril ke sini. Ini tenang perutnya sekalian. Cuma Guru ente mana? Apa? ya. Ada perlu apa? Pokoknya tolong tunjukkan kepada kami Kimercon di mana sekarang. Guru kami Jangan macam-macam. Harus. Hah? Saya jangan masuk. Jangan masuk. Guru kami. Jangan halangi kami. Hah? Betul. Untuk apa? Untuk apa? Hah? Awas, jangan macam-macam di sini. Kalian yang masuk sini. Kita masuk aja. Hah? Bakar ya cepat. Masya Allah. Benar ya? Kami ajak Guru ya. kami sedang Hah? militer. Lagi ngapain, Guren? Kamu juga mau. Hah? Mau apa kalian perlu kami? Nih, lihat aja tuh. Nih. Udah mau bawa berkas buat menangkap guru ente karena guru ente udah ketahuan sesat. Salah ada sesat dari mana guru kami? Awas mana jangan ngalangin udah. Jangan pergi. Kamu nggak ngerti dengan masalah ini. Hah? Mana Kimercon? Jangan ngalangin. Hah? Masya Allah. Kami Apa? membawa surat-surat untuk penangkapan guru ente. Oh. Penangkap Pak. Ya. Ayo. Ente nggak ngerti masalah ini. Hah? Pergi. Mana Kimercon sekarang? Ayo. Itu ternyata guru ente. Hah? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada tamu. Ya. Santri ente tidak sopan. Kenapa santri saya? Kurang ajar lah santri ente ini. Kurang ajar kenapa? Dia ngalangin mau masuk ke sini. Gedein kameramen lightingnya. Ini lab ini ya. Ada apa, bos? Datang ke tempat ini, bos. Kami ke sini membawa berkas. Berkas apa, bos? Berkas laporan penangkapan ente. Penangkapan. Ya. Saya di penjara gitu, ditangkap, ikut ke kantor. Ini juga harus ikut pokoknya. Pak Ustadz harus kooperatif dalam hal ini. Saya akan kooperatif, mana suratnya sini? Ada suratnya tenang. Ada. Ya jangan tenang-tenang sekarang. Itu mobil 14 mobil di luar mobil kalian. Ya, sudah disiapkan untuk menyebut Berkasnya Pak ada Ustadz. tuh di luar. Mau dibawa ke sini. Ya udah bawa aja berkasnya. Kalau emang benar itu suratnya resmi, Polda Metro Jaya memanggil saya akan Kami ada berangkat surat langsung. tugas. No. Nih. Ini, nak, kami ada surat tugas. Yang gede. Surat tugas. Mana sini surat tugasnya? Ini lapnya kameramen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mercon, pasukan Mercon dimanapun kalian berada. Kimercon didatangi tamu, katanya saya mau dipenjara. Mereka bawa surat penangkapan dari Polda Metro Jaya. Coba kita cek ya, sahabat ya. Kasusnya apa ini ya? Kali ini nggak main-main ente. Sekali ini aneh serius. Membawa laporan ini berkas-berkasnya ini asli, bukan setting-settingan. Lihat sendiri banyak sendiri. Itu Jangan surat sampai penangkapannya. kabur lagi dia. Itu udah ada tanda tangannya jenderal situ. Surat ini mah bukan surat penangkapan, Mas. Terus apa namanya? Ini mah surat pinjol, bayar cicilan pinjol. Kamu berdua ini suka tukang ngutang pinjol. Tolol kalian berdua ini, goblok. Ini sudah melecehkan Ini kita. udah benar-benar no. Surat penangkapannya udah resmi. Udah jelas ada tanda tangannya. Sahabat, Hah? Itu coba. ada stempelnya juga itu. Baca dong. Bisa baca nggak ente ini? Ini faktur pembayaran cicilan hutang. Ini nggak ada kayaknya. Iya. Aku laku ini mah Nah, ini. pinjol. Kita tangkap pakai secara halus, pengen secara kasar ente. Ya gimana saya mau kooperatif dan ya saya nggak bisa ikut ke kantor. Ente tidak tahu ini siapa. Hah? Ini lihatlah nih, ente ini hormat. Tapi kan kalian nggak ada datanya mana kalau emang saya ditangkap mana? Kami sudah banyak mengumpulkan data bahwa malam ini Kimercon harus ikut sama kami ke kantor. Iya. Betul nggak? Kalau ente tidak mau ya terpaksa. Aneh secara kekerasan. Ini Ustadz ini sudah menyimpang dari aliran ini, dari ajaran Udah agama. banyak korban juga yang ketipu ini. Ketipu gimana? Ente jual-jual madu haram ini. Ini juga apa ini? Ini. Ini produk-produk ini Ilegal sudah ini. tidak berlaku. Ini ilegal ini. Udah kadaluarsa ini. Ya. Hah? Ini ente ini Kalau surat penangkapan itu biasanya ada surat perintah penangkapan. Saya ini ditangkap karena apa, pasal-pasalnya itu tertera, diperintahkannya atasan Anda ada, misalkan kanitnya siapa, AKBP-nya siapa, lah itu surat pinjol itu. Ini waktu mendesak, ini urgen. Kami sudah telepon tadi, sudah briefing di kantor bahwa malam ini harus segera dibereskan. Harus cepat menangkap ente Kimercon. ini udah dikenakan pasal berlapis ente. Yang Weh, satu penipuan. Mana nggak ada, Ajaran santet. nggak ada di berkasnya. Alas haknya mana alas haknya? Ini udah penistaan agama, udah penipuan. Penistaan berlapis. agama, penipuan terus. Ya, ini udah pencabulan juga. Pelecehan Ini seksual. Pasalnya berlapis ini. Iya. Kalau nggak hukuman mati, seumur hidup ente nih di penjara. Dari mana ente?
Minum dulu. Tuh. Enggak, terima kasih. Terus ingat ya kalian nggak bisa nangkap saya. Wah, ya berarti ente tidak mau provokatif ya? Tidak Terpaksa. Kalian ini goblok bin tolol. Kurang ajar. Mau nangkap saya, katanya ngomong-ngomong ada surat penangkapan, tapi perintah penangkapannya nggak ada. Tadi udah dituduh, udah dikasih tahu. Kami di Sama kantor. sama kayak Pak Prabowo dituduh penculik sama lawan-lawan capresnya, tapi lawan capresnya ketika jadi presiden nggak bisa nangkap si Prabowo. Kenapa? Ya karena lawan-lawan Prabowo ini goblok tolol. Wah. Dari dulu Nah, Pak Prabowo nyalon presiden diisukan penculikan lah, hak asasi manusia lah. Tapi lawan politiknya ketika jadi presiden nggak ada yang bisa nangkep Pak Prabowo. Berarti Pak Prabowo itu nggak bersalah. Ente jangan bawa Itu bawa- menurut beda ente. lagi. Ah, ini udah konsepnya beda lagi. Ada Itu kiai tadi. namanya Abah Aos, ya si Aos Edan itu kiai banyak jamaahnya bilang katanya si Anies ini utusan malaikat Jibril. Disebut Anies ini Imam Mahdi apa Anies tai kucing kayak gitu. Wah, ini benar-benar udah menyimpang ini. Iya, Hah? ini ente ini. Anda keliru selama ini. Hah? Walaupun bawa politik-politik, Anda tuh tetap salah. Ente tidak Ini lihat aneh sama. bawa apa ini? Ilustrasinya sama. Kalian ngatain saya ini bersalah, kalian mau nangkap saya tapi nggak bisa, nggak ada surat perintahnya, saya nggak ada delik Yang tadi keluarin. delik aduannya nggak ada, BAP-nya nggak ada, ya itu surat-surat penangkapannya nggak ada. Sama kayak Pak Prabowo dituduh nyulik orang, sama calon presiden. Ketika yang calon presiden ini jadi presiden, bisa apa nangkep Prabowo? Dan sampai sekarang Pak Prabowo masih bebas. Namanya lawan politik, itu bisa aja beralasan seperti itu. Hah? Mana Gitu. ada yang bersih? Tidak ada. Begitupun dengan Kim Merchant, mana ada ngaku-ngaku ini produk asli murni. Sama ilustrasinya seperti ini. Ini kayaknya ilegal ini madu juga madu. Nah sama produk saya dikatain ilegal, nggak resmi. Memang resmi ini. Ini jangan Tapi sampai sampai sekarang nggak ada satupun yang berani nyita produk saya. Bentar lagi, aneh akan ringkus ente dan ini aneh akan bawa semua ini bukti-bukti ini. udah jelas barbuk ya, barang bukti ya Pak Ustadz ya. Ini nanti akan kami proses lebih lanjut lagi karena hukum terkait masalah yang sangat banyak berlapis ya Pak Ustadz. Ya Ya? benar itu. Ente jangan macam-macam. Kalau ente macam-macam, jangan sampai teman-teman aneh masuk ke sini semua. 30 Menggerbek ke sini orang. semua. Iya sama, kalian ini sama kayak lawan-lawannya Prabowo. Ente yang sok. Kampanyenya selalu menghina Prabowo, kampanyenya selalu merendahkan Pak Prabowo. Ente jangan menyudutkan Letnan Jupres sama anak. Saya punya dekeng Pak Prabowo, dekeng saya. Ayo, siap. Jangan Saya ente Honda. dukung Prabowo. Emang saya dukung Prabowo, mau ngomong apa kamu? Wah, ini yang gagal paham tentang politik ini. Ente ini bener-bener Kagok enak lah, aing nyungsem-nyungsem sekalian lah. Wah, malam ini Apa malam ini? Ah, aneh akan bawa paksa ente, ringkus ente. Kalau ente tidak mau, ya terpaksa kami kekerasan ini. kekerasan. Jangan salahin aneh. Aneh udah menawarkan dua pilihan. Ah. Ikut secara baik-baik. Kalau ente tidak mau secara baik-baik, Ini ya kekerasan. terpaksa aneh hantam. Ih, pakai. kalian ini kayak pendukung Anies, susah dinasihatin pada bodoh. Walaupun kami mendukung Anies, kami tetap punya visi dan misi untuk kebaikan. Apa angin nggak punya KTP? Ah, Ini bener-bener. kagok edan. Wah, ini bener-bener diibaratkan politiknya politik fiktif ini. Nah, hanya mendukung, mengikuti. Sekarang kan udah hari bebas ini, Mas. Saya kan kemarin juga nggak kampanye saya, karena saya ahli hikmah mendoakan. Disokok serangan pajar ini kayaknya. Itu udah lewat pemilunya. Ini kalau yang menang begini nih, berkoar. Coba posisi Anda kalah. Kalah saya diem. Hah? Ya kalian kalah berkoar, menang berkoar. Ya mending saya menang berkoar wajar, Bos. Tapi kami lapang dada kami. Tetap lapang dada, mau menang mau kalah. Enggak seperti ente Lapang berkoar. dada apa? Lapang dada. Kita bawa aja paksa apa gimana ini? Sepertinya ini harus benar-benar dibawa karena hukum. Karena dia tetap bersikeras memegang lihat aturan nih. dia. Bawa apa no? No. Saya selama pilpres itu saya paham saya itu permainannya Anies sama yang sebelahnya itu. Ente ini yang benar-benar ustadz yang tanggung ke politik enggak, ke kiai enggak. Iya. Jadi ente ini keblinger ini, Keblinger. keblinger. Ya, keblinger. Berpolitik juga gagal paham ente. Tapi kalau ente pengen damai, Pengen damai. bisa lah. Oh, gimana tuh? Gimana? Mending tuh? kita damai aja. Damai aja, gimana damai? Kalau Saya suka ya ente- perdamaian ini. Kalau ente pengen damai, pengen aman jualan madu ilegal, ya ente berani bayar berapa sama aneh-aneh? Di situ untung, saling untung lah. Ya, kita kerjasama aja. Ya. Mana? Makan susu gratis lah buat anak yatim, buat anak kecil atau ibu menyusui Itu lah. mah sekupan yang minim itu, nggak seberapa. Udah aneh kasih tahu aja. Udah ente berani nggak bayar kita 3M? 3 miliar. Ya, saya 3M, patent 3M, urusan kelar. Ya. Ini nggak akan saya di Bawa ke ranah ranah hukum. hukum, nggak akan saya buka.
Pokoknya ente aman jualannya, yang penting ente harus bisa bayar Ya. 3M, kelihatan juga 3M. Oh Ya. gitu. Perkara beres aman. Perkara beres aman. Ya, ente bisa tenang, Ya. bisa tidur. Pokoknya kalau ente malam ini tidak mau, 3M bukan nominal yang sedikit bro, lumayan. Ya. kalau ente pengen tidur, Jadi yang ngasih duit saya apa kalian? ya ente lah. Oh gitu. Iya. Kemarin kan Letnan ini yang nggak mau ngasih saya duit. Ya kemarin beda lagi, sekarang lebih kepepet ini. Gitu. Gimana? Gimana? Ente mau? Hah? Kalau ente nggak mau ya paksa ane bawa. Coba Cak Imin itu telepon dulu itu. Mau ngapain? ane Caimin. Enggak, saya gedeg aja itu si Imin itu. Nah, dia Wakilnya si Anies tuh, calon wakilnya Anies tuh si Imin, mana suruh sini coba. dia lagi fokus dalam Ngelantur kerjanya. kecaprak aja itu orang itu, saya sumpel pakai golok nanti mulutnya itu. Wah, ini udah benar-benar makin ngelantur ini Ustadz ini. Hah? Si selepet itu apa, selupat selepet itu. Udah ente gimana? Jangan bertele-tele sama ane. Ayo, cepetan. Enggak, saya ini lagi mau rapat politik kemenangan, menyambut kemenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Kalian masuk ya saya giles gitu. Ente nggak usah ikut terjun dalam politik ya. Ente urusin aja pengajian jamaah-jamaah ente yang selama ini juga ente nggak becus ngurus jamaah ente santri-santri, bener nggak? Hah? Itu si Anies ya di masjid kampanye di Senayan solawatannya tuh si Amin tuh malah begitu ngehujat Prabowo solawatannya. Salawat Gus Dur lagi ngelunjak, makanya si Imin itu murid durhaka. Kancolah si Imin tah. Gus Muhaimin, saya sebut nama itu Muhaimin Iskandar. Nah, itu kan dia mau menyebarkan kebaikan itu. Kenapa ente hujat itu? Politik identitas aja. Ngelunjak tuh sama Gus Dur tuh, si Imin tuh. Nyungsepkan sekarang. Menang enggak. Kalah iya. Kalah iya. Udah beda lagi. Iya. Jangan diurusin, yang penting ente urusan sama ane dan Letnan Jupri ini ente. Prabowo dong, kalem, santai, tenang. Karena dia banyak dekingan dan dukungannya yang kurang jelas. Karena menang suara aja. Hah? Kalau nomor 1 semua juga di mana-mana kalau di nomor 1 kan pasti hasilnya baik bagus. Berhubung dia banyak yang jolim sama dia. Nah, kayak gini hasilnya. Kita ringkus aja lah, ini orang susah. Ya. Diajak kerjasama tidak mau. Rekan-rekan di mobil sudah siap. 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 Tat. Ente ini ngebangkang dari tadi kalau saya simak ya. Hah? Gimana untuk proses selanjutnya nih? Apakah udah siap ke meja hukum? Ya siapa aja. Yuk kita langsung aja bawa gimana sekarang? Ente gimana? Mau secara baik-baik atau secara kasar ente? Tapi ini bro, Ustadz ini emang terkenal sangat sakti ilmu Alah. tinggi ini. Jangan pencari itu tayul. Ya. Nggak mungkin. Kalaupun saya bawa beceng, dia kebal tembak juga ini. Bingung ini. Saya tahu kamu bawa beceng itu. Bawa pistol kamu, pistol korek aja belagu kamu. Yang jepret-jepret. Nih, Udah, melecehkan gini aja. Letnan Siapa Jupri. kata? Nggak ada yang saya takutin di dunia ini. Ente mau ikut nggak? Mau ikut nggak ente? Gini aja. Mending ke kantor aja ya. Kita Kalau proses. saya masih sehat begini, saya kan susah diajak ke kantor. Tahu kantor pos, tahu kantor BPN, tahu kantor camat, tahu kantor LSM, banyak ini kantor mah. Kan kalau sehat kayak gini kan susah saya. Lebih baik saya gebugin dulu aja saya nih sampai lemas. Kalau saya udah lemas kan gampang dibawanya. Nih, Nantang. saya bilang juga nih. Ente nantang ente. Ya nangtang lah udah begitu mah bos, nangtang bos. Kamu aja dulu nih sini. Baksa ente. Bener-bener Ustadz ini. Paling juga angin nggak punya KTP. Kira aneh bencana. Habis Ngomong dia, doang kalian ini kayak si Anies kalian ini. Aneh kasih bilang. antem dia. Setan aja. Ente mau langsung masuk rumah sakit apa liang kubur? Pilih tuh. Masuk. Dua-duanya, saya mau masukin rumah sakit, masukin saya ke liang kubur. Oke, siap. Kurang ngajar nih Ustadz ini. Si Awas udah pelongot tak goblok si Awas tuh abah Awas tak. Antem aja palanya sekalian. Sekalian aja kalian ngaku utusan Jibril, malaikat Jibril ke sini. Ini Ustadz yang punya ilmu setan ini. Hah? Ini sihir ini. Musyrik ini. Brengsek ini. Kalau dalam agama itu nggak boleh. Ustadz bersekutu dengan setan. Hantam lagi tuh. Palanya hantam sekalian. Tanggung saya nih ngadepin Ustadz seperti ini. Didor lama-lama saya. Anda kenapa sibuk sendiri? Ente jangan sombong. Ente pakai ilmu santet, ilmu sihir itu. Ya benar. Kayaknya ini sepertinya kayak gini nih. Terserah kalian Bener mau nih. ngomong apa. Terus yang keras lagi. Ada penghalang ini. Apa penghalangnya? Injek aja palanya sekalian. Injek lehernya. Ayo bangun. Coba. Bangun. Aja. Kamu dulu sini. Bangun. Brengsek ini ya. Terus lebih keras lagi.
Biar mampus Ustadz macam kayak begini nih. Sudah tidak kooperatif. Kebal hukum dia ini. Injak aja, injak lehernya. Ini. Musuhnya dari mana ente? Hah? Injak lehernya. Prabowo udah jadi menang aja masih ada orang-orang kayak begini, harus diratakan ini. Emang berarti bener ini politik ini. Terus rokok dulu saya. Lebih kenceng lagi. Cemen. Lu. Ente, tulang ente. Tidak sportif ente. Hah? Pakai ilmu sihir ente. Tidak boleh itu haram. Ini black magic ini, ilmu setan ini. Pasti dia makainya. Ente licik ini. Kalau ente memang jago, jangan pakai ilmu sihir ente. Ini mengatasnamakan agama aja, berkedok agama ini Ustadz seperti ini. Sekarang jual di sini. Antam aja sekalian. Tendang mukanya sekalian. Kuat sekali ya. Kalau kamu nggak kuat, pulang aja. Daripada kalian yang saya sabetin nanti leher kalian pakai golok. Ngajar ini. Ini channel keras sekarang ini. Jangan lembek-lembek. Kamu yang bangsat. Ini jimat itu pasti. Nanti saya dor sekalian jidatnya. Terus, lebih kenceng lagi. Keluar tenaganya, jangan lembek. Ini kuat ini. Antam perutnya. Ustadz macam apaan kayak begini nih? Gimana? Udah? Terus mau ngapain sekarang? Ente nggak usah pakai ilmu kayak gitu. Mau nangkap saya disuruh ngegebuk aja nggak bisa. Gimana mau nangkap saya? Ya karena ente pakai ilmu santet, ilmu sihir. Saya ini kalahnya, ya. Saya ini kalahnya pakai undang-undang. Kalau emang benar ada surat penangkapan saya bersalah, entah itu pasal penipuan, entah itu pasal pencabulan, pasti saya kalah. Karena saya ngerasa salah. Ini saya ngerasa benar, berani dong. Percuma saya bayar surat penangkapan, surat Itu nanti saya geledah satu-satu. Kamu kasih geledah semua, kamu nggak bisa keluar. Yang jelas ini dulu nih. Ayo kamu. Kamu yang bangsat, mau gimana? Kamu topi aja, topi YouTube kamu ini. terus yang keras. Coba punggungnya, jangan-jangan dia kelemahannya di punggungnya nih. Antem dia. Kayu itu berat, saya tahu juga beletuk-beletuk aja. Ya udah gebukin ke kepala saya. Ke jantung saya jebolin. Antem pinggangnya, barangkali dia. Pinggangnya kali dia. Wah ini malah setan ini sekarang ini. Brengsek ini. Saya boleh bangun kak? Ayo silakan. Berantem kita berdua sini adu tonjok ini. Oke. Hah? Bro, Kita berantem aja, nggak usah pakai ilmu, main fisik aja. Tonjok-tonjokan gimana? Oke. Hah? Kamu bawa golok, saya bawa golok. Pakai golok nggak? Nggak usah. Tangan kosong. Ya. Pakai golok aja cerulit, tak carok kita di sini. terus yang keras. Antem dia. Antem. Mampusin sekalian. Tendang dia. Ini buat orang ini setan ini. Ini udah menganut aliran hitam ini. Ustadz. Brengsek ini. Saya mah abu-abu. Putih masuk, kita masuk. Tendang perutnya sekalian. Wow. Injek lehernya. Aneh. Kalau bisa. Terpaksa keluarkan ilmu aneh. Dari dukun. Iya. Keluarin. Tanpa iblis malah hadir loh. Oh, kalau setan sama setan lagi sekalian. Orang sombongin lagi. Ustadz model apaan ini? Mana saya pengen tahu ilmu dari dukun. Nggak ada mas. Saya dari kecil puasa tapak di dalam air, di dalam goa, mau kalah sama model beginian. Sak ini. Nggak bisa bangun dia, nah, lumpuh kan? Lumpuh kan? Aduh kaki. Ah. Kaki aneh kenapa dia lemas? Ustadz. Hah? Ntar giliran Anda nanti, Pak Jupri. Ini kayu beneran ini. Muka Anda mesti gebuk, saya hancurin pakai ini apa kamu? Mau tobat kamu? Hah? Mau tobat apa mau pecah muka kamu ini? Aneh tidak akan tobat. Nggak mau tobat? Kenapa kaki aneh ini? Aduh. Mau tobat apa pecah kepala? Tidak. Tidak. Nggak mau tobat? Ya. Lebih baik pecah kepalanya? Iya. Oh.
Aduh, stop Ustaz, stop. Stop, tobat. Iya. Baru benjol kamu, baru tobat kamu. Udah pulang kamu. Biarin si Jupri ini saya yang hantamnya nanti. Biasa jilat, biasa dor juga saya. Lihat kameramen nih, keluar dia tuh, pulang. Jup, orang lu di luar banyak, Jup. Banyak. Mau lu apa, Jup? Aduh, ente ini bener-bener menganut aliran setan ini. Kalau Bukan wewenang Anda komentarin saya ini punya ilmu hitam, karena ente ini kan non-Islam. Kapasitas Anda untuk bilang saya punya sihir itu nggak bisa dipakai pertimbangan, Job. tapi kan setidaknya seorang ustadz pemuka agama atau ke masyarakat harusnya bisa mengayomi, jangan sampai mengeluarkan hal yang tidak baik yang untuk bakal dicontoh dan ditiru masyarakat luas. Orang saya nggak kemana-mana, di rumah aja gerebek dukun ngobatin orang. Gimana saya provokator di sini? Justru secara tidak langsung dengan Anda tadi melumpuhkan anak buah saya, Anda itu Udah sekarang gini aja, dari tadi ente petungtan peteng-teng bawa pistol tuh, tembakin jidat aneh, terserah mau ditembak bagian mana lah. 10 kayak pelornya, pakai pelor emas kayak. bener ente. Bener. Ledakin sekalian, bolongin ini punggung saya, kayak otak saya tembak. Nggak keluar ya. Kok nggak meletus aneh ya? Nggak meletus apa emang nggak ada pistolnya? Dari Jupri. Jangan-jangan orang gila nih si nih. Jupri ini. Jangan Ini kasih pistol. ampun kita si Jupri ini. Pistol gue kedap suara nih. Coba penonton, ini masih ada kameramen? Kita habisin jangan si Jupri ini. Saya gimana penonton? Kalau kata penonton habisin, saya habisin malam ini si Jupri. Biar nggak kesini lagi. Tembak juga lehernya sekalian. Tembak lehernya. Nggak mau meledak, kurang ajar. Nggak mau meledak. Habisin. Coba komen sahabat, habisin nggak si Jupri ini. Biarin dia duluan. Mau ngelumpuhin saya dengan cara apapun, saya diam aja dulu. Nanti gantian saya habisin ke Anda, Jup. Gimana? Ente emang benar-benar sakti. Nah. Tapi Letnan Jupri nggak akan menyerah dengan begitu aja. Sahabat, komen terus, habisin jangan ini. Komen. Anak buah Letnan Jupri banyak di luar sekarang. Apa mau didor, diberondong? Didor, diberondong. Dengan peluru emas. Saya telan semua pelor kamu itu. Ente udah berkoar kesana kemari. Ente ternyata ustadz sesat ini. Udah, Kepruk juga palanya nih. kepruk. Benar. Pakai kayu, kepruk. Ini yang harus segera dihabisin ini. Ini pemuka agama yang kurang baik ini, harus segera dihancurkan. Hancurkan. Cuma gua latihan militer. Jangan kan ente jangan gua habisin. Jangan pernah menjalan. Ini baru Ustaz. Mumpung Prabowo menang, kita ratain semua. Hantam. Satan nih. Nah, Tuhan kuat sekali ini. Ustaz macam apa ini? Benar kata orang-orang. Rapat. Bangun. Fuh. Push up 100 kali. Fuh. Terus push up 100 kali. Biar kuat kamu. Kemarin masuk militernya nyogok kali ini. 91, 17, 16, 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 udah nggak kuat. Masuk militernya kamu kemarin itu nyogok. Jangan dengan militer bodong ini. Bangun kamu. Mohon maaf, rapat. Kita geledah sahabat. Ini letnan beneran apa letnan bohongan ini? Cek jangan sahabat. Kita buktikan ini aparat letnan beneran nggak ini nih? Jangan gara-gara Anda nama letnan tercoreng ini. Kapten bodong kayaknya nih. Kapten bodong ini.
Alabatan Kapten. Wah, ini kayaknya baru keluar dari rumah sakit jiwa ini. Rumah Sakit Siloam Hospital Tangerang. Nama Jupri. Keterangan punya gangguan jiwa. Benar. Oh, benar. Bukan letnan, bukan siapa-siapa. Punya gangguan jiwa. Mungkin dulunya mau masuk aparat, Iya, nggak kesampaian. Terlalu kebanyakan makan uang haram, terlalu kebanyakan korupsi. Jadi gila ini. Ujung-ujungnya nanti minta obat coba ke saya. Keluarganya nih, pasti nanti ada keluarganya ke sini nih, minta obat kayaknya nih. Ternyata sahabat, Jupri ini bukan letnan. Orang yang sedang kena gangguan jiwa. Ada tamu kayaknya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Oh. Yazid. Silakan duduk. Maksudnya kamu apa? Ini kenapa ini? Teman kamu kan ini? Apa kan ini? Nggak tahu dia seperti ini, Jid. Oh, ente sudah mengasihkan ilmu kepada orang ini seperti ini. Apa kan? Udah nggak lama lagi ini waktunya, Jid. Dia bukan letnan. Dia keluaran rumah sakit jiwa dalam pantauan rumah sakit. Oh. Gangguan mental, gangguan psikis. Kalau nyalek gitu. Bisa jadi kalah nyalek. Kalah jadi anggota dewan nyalek gagal ini. Seperti ini jadinya nih. Duit beak. Anda lihat seperti pencalonan anggota dewan yang ini dari berpakaian. Tapi dibilang itu kayak orang gila. Kita harus hati-hati sahabat, takutnya sorban ini digunain untuk ngebangkitin si Jupri lagi. Sekarang gini aja, jadi ini urusan Ane sama dia. Nanti ente sama Ane sekarang. Oh, silakan. Silakan. Ada yang urusan. Tonjokin dadanya ini, saya masih kesel nih sama si Jupri nih. Patah kaki kamu. Pulang kamu. Aduh, sakit sekali. Nah, saya cabut ilmunya dulu ini. Saya bikin kapok. Kebetulan malam ini saya sudah di kediaman ente. Anda sengaja kenapa kediaman ente? Ada yang bahas. Pembicaraan yang waktu itu Anda belum sempat bahas semua. Ente. Dalam masalah padepokan ataupun produk-produk ente. Jadi Anda belum keluar. Ya, sekarang ente mau apa? Sekarang Ane ingin menguasai padepokan ente berikut produk-produk. Dah, berantem aja mana sekarang? Oh, Sebanyak omong kamu. brengsek. Keluarin semua ilmu kamu, termasuk sorban itu. Karena saya habis tapak, nggak akan berfungsi sorban itu ke Anda kamu. sengaja ingin merebut sorban ente yang sudah terderas. Brengsek ente. Bismillah. Seperti biasa, saya diam dulu aja. Pada sangat aneh. Sahabat, masih lab ini. Habiskan si Jupri sekalian nih. Siapa ini? Si Ajid. Kenapa dengan sorban aneh ini? Mana istrinya si Komar itu nggak kamu bawa? Untuk apa ente lihat istri si Komar? Anda sekap, dia tahan di rumah. Kenapa sorban aneh tidak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung season ini season agak keras, sahabat, penonton, kameramen dimanapun kalian berada, ya. Disclaimer, si Jupri tadi bukan letnan, sahabat, orang gila. Maju terus, aparat Indonesia. Gitu baik beres lah. Aing. Kenapa ente? Tidak bisa. Nggak bisa. Kenapa dengan sorban aneh? Karena saya udah tapak seharian. Oh, jadi itu persoalannya ente. Kau apakan sorban aneh ini?
Oh, apakah sorban aneh ini? Ini sorban yang paling sakti. Allah wahid. Modar kamu kan, mampus kamu. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Bangun lagi kamu, fuh, Yazid. Saya akan hajar kamu. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Saya kenal ini, Kiai siapa? Komar ini. Kiai tolol, bukan Kiai sepuh kamu ini. Ente lagi kok. Dia si Yazid ini udah nggak bisa megang sorban nih, udah kepanasan nih megang sorban coba. Tuh. Kamu kesana dulu minggir. Nah, udah nggak bisa kan? Kok apakah sorban aneh? Aneh bisa pegang? Nggak bisa pegang lagi. Iyalah. Nih, sengaja air karomah Sunan Bonang Kenapa sorban aneh? sudah dikunci. Aneh tidak bisa pegang sorban aneh. Sangat panas ini. Kenapa? Ayo. Aku. Aneh tidak punya kekuatan lagi. Inilah akibat kesembuhan ente. Komar, ente kalau tidak ingin untuk sorban aneh, katakan ente. Ustaz Komar, Kiai Sepuh sudah riado, sudah menajat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ini layak untuk Ustaz Komar. Ente tidak akan bisa membawanya. Ente mudah, aneh yang masalah. Jadi ente ingin sengaja datang ke sini untuk bawa sorban aneh, begitu? Bersama Kenapa guru? istri ente masih bersama aneh. Karena istri ente tidak boleh ke tempat aneh. Pak. Itu urusan kecil. Aneh sudah bisa mengatasi Guru bangun guru. Guru. Oh, Ya. awas ente. Ente kenapa bisa? Sorban aneh atau bawa kemana? Aneh kejar ente. Aneh rebut ente sorban. Jangan kau bawa lagi. Jangan kau bawa lagi. Jangan kau lari. Lari ini. Kau pak, jangan lari. Berikan sebenarnya. Berikan sebenarnya. Orang zalim seperti ente. Ente yang jolim. Tak mungkin ente bisa merebut kembali sholat itu. Lari keluar ini. Silakan sebenarnya. Allah kali. Ente jangan lari. Ente jangan lari. Ente jangan lari. Ada selemput sebenarnya. Cepat berikan sebenarnya. Mana sebenarnya? Cepat lari. Berikan sebenarnya. Berikan sebenarnya cepat. Berikan sebenarnya cepat. Ente. Ente jangan pakai ilmu ente. Rengsek ente. Kau gunakan apa sebenarnya? Oh, rengsek ente. Kembalikan sebenarnya. Hei dengar Ustaz Yazid, yang laknatullah, Rengsek ente. yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pantas Oh, dan tak layak menyandang sorban ini. kembalikan sorban aneh. Karena sorban ini hanya Balikan ada sebenarnya. hantu yang memegang. Brengsek ente. Brengsek ente. Cepat. Ente yang brengsek. Panas. Panas aneh. Aneh akan rebut sorban aneh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Untuk pembelian produk Kim Mercon mulai dari madu rukiah, garam asma, kulit kijang dan lain sebagainya, hubungi nomor WhatsApp 0857 77 11 1171 atau di nomor WhatsApp 0812 1468 4098. Cara yang kedua, buka aplikasi Shopee, klik di pencarian Shopee Kim Mercon Al-Hikmah. Kemudian nanti akan muncul tulisan Kim Mercon Al-Hikmah toko saya. Kemudian juga akan muncul produk-produk saya, mulai dari air karomah, jamu sakti, madu, kulit kijang, garam asma, buku ijazah dan lain sebagainya. Tinggal di check out saja. Yang ingin tahu khasiat daripada produk Kim Mercon, silahkan simak baik-baik. Yang pertama ada madu. Madu ada 3 jenis, yang kecil, yang sedang, dan yang besar. Sangat berkhasiat untuk kesehatan, menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non medis. Caranya diminum. Madu rukiah Kim Mercon juga bisa mencerdaskan anak kita yang sedang sekolah atau yang sedang pesantren. EQ-nya jadi hebat.
Kata ulama, barang siapa anak kecil yang rajin minum madu, apalagi sudah diraja oleh Ki Mercon, sudah diasma oleh Ki Mercon, insya Allah anak kita nanti jadi cerdas. Ya. Kemudian selanjutnya ada produk garam asma. Ya. Fungsinya adalah kegunaannya yang pertama untuk pagar rumah, yang kedua untuk pagar usaha, bisa juga untuk melancarkan usaha, bisa juga untuk membersihkan diri kita dari aura negatif. Tata caranya untuk pagar rumah, sebar di rumah kita. Insya Allah menjaga kita dari malas, ribut, pertengkaran rumah tangga, malas bekerja, malas ibadah. Yang kedua ini cara untuk memagari usaha kita. Cukup disebarkan, ditaburkan di area usaha kita. Tujuannya untuk apa? Apabila usaha kita dijailin oleh orang lain itu tidak akan tembus. Ya, membuat usaha kita insya Allah semakin maju. Selanjutnya, produk Ki Mercon ada jamu sakti seperti ini. Ini khasiatnya banyak sekali, jamu Ki Mercon ya. Untuk menyembuhkan segala jenis penyakit diantaranya amandel, tumor, tekanan darah tinggi, kencing manis, asma, ginjal, kencing batu, rematik, liver, alergi, lemah jantung, emah, eksim, kurang masuk akal, lemah syahwat, buduk, gatal-gatal dan lain sebagainya. Nah, kalau jamu tata caranya 2 sendok jamu dicampur air setengah gelas air panas. Diminumnya 1 kali sehari, yaitu sebelum tidur. Kemudian produk Ki Mercon selanjutnya ada raja kulit kijang seperti ini. Setiap pembelian raja kulit kijang akan saya berikan minyak penyelaras keilmuan. Caranya minyaknya dipakai mandi, yang seperti ini yang merahnya ya. Nah, kulit kijangnya ini dibawa-bawa saja. Karena khasiat kulit kijang ini sahabat. Yang pertama, apabila kita masuk ke hutan, semua binatang buas yang ada di hutan itu tidak akan menyerang kita. Jadi tunduk sama kita. Ketika kita bawa kulit kijang ini di jalanan, pulang kerja, pulang silaturahmi, pulang dari pasar, sekolah, atau mau apapun yang sifatnya di jalanan, dibawa di jalanan, kita akan terhindar dari mara bahaya. Bisa menyelamatkan diri kita dari begal, jamret, hipnotis, penodongan, pemalakan, dan lain sebagainya. Dibawa usaha maju, disayangi atasan, disegani bawahan, dibawa dagang juga, insya Allah dagangan kita laris. Ya. Dibawa untuk nagih hutang, dibawa untuk apa segala hajat kita, ini akan mempermudah segalanya sahabat. Nah, jadi bentuknya seperti ini.